Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita kembali lagi di pagi hari ini dengan penuh semangat. Tentunya bersama Ibu Mega. Mari kita awali hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Mari kita lanjutkan pelajarannya masih di subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran kedua. Nah, materi hari ini itu perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Nah, zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Perpindahan kalor secara konveksi ini dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku dari satu tempat ke tempat lain. Nah, lihat gambar yang pertama. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Nah, yang selanjutnya kalian lihat juga di sini perpindahan kalor secara konveksi yang mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, di sini angin darat ini terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut. Sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Nah, angin laut ini terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat, menggantikan tempat udara yang naik tadi. Nah, keadaan ini biasanya digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Sekarang kita menyelidiki perpindahan panas secara konveksi. Kalian sediakan alat dan bahan di rumah, yaitu segelas air panas, es batu, air matang suhu ruang untuk membuat es batu tersebut, terus satu buah kantung plastik ukuran kecil, satu buah karet gelang, dan pewarna makanan. Nah, percobaan ini memerlukan beberapa es batu berwarna. Jadi, kalian buat es batu terlebih dahulu. Kamu dapat membuatnya sehari sebelum kegiatan percobaan ini. Ikutilah langkah berikut. Nah, pertama, campurkan setetes pewarna makanan ke dalam air matang suhu ruang. Lalu, masukkan air yang telah diwarnai ke dalam kantong plastik. Diikat pakai karet gelang. Lalu, kalian masukkan kantong plastik berisi air ke dalam lemari es sampai membeku. Es batu berwarna ini dapat diganti dengan es lilin warna-warni yang mungkin mudah didapatkan. Nah, lakukan langkah kegiatan percobaannya. Yang pertama yaitu siapkan satu buah gelas ukuran sedang, isi dengan air panas. Usahakan gelas cukup besar sehingga dapat memuat es batu yang telah dibuat sebelumnya. Lalu yang kedua, masukkan es batu berwarna ke dalam gelas air panas. Setelah itu, kalian amati es batu yang ada di dalam gelas berisi air panas tersebut. Nah, nanti dicatat apa yang terjadi dengan es batu berwarna tersebut. Kalian catat. Lalu, kalian isi pertanyaan ini. Ada 5 pertanyaan dari percobaan yang telah kalian lakukan. Lanjut sekarang ke pola lantai dalam seni tari. Pernahkah kamu memperhatikan sebuah pertunjukan tari?
Tentunya pernah kan di sekolah juga kita sering melihat pertunjukan tari dari teman-teman kita. Nah, atau mungkin kamu pernah ikut latihan menari di sanggar atau di sekolah? Ikut ya, tentunya udah pernah. Nah, pada beberapa tarian, terutama tari kelompok, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Ada sebuah tari yang jika diamati posisi penari, membuat bentuk atau formasi tertentu. Nah, bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari dinamakan pola lantai. Nah, di sini ada contoh pola lantai yang merupakan garis yang dilakukan penari pada saat melakukan gerak tari. Nah, pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, penari berpasangan, ataupun penari kelompok. Nah, dalam tarian ini terdapat dua pola garis dasar pada lantai, yaitu ada garis lurus dan garis lengkung. Pola garis lurus itu terdiri dari pola horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan pola lantai lurus ini dapat berupa pola lantai zigzag, ini ada pada gambar ya, segitiga, segi 4, ada segi 5, dan pada garis lurus terdapat juga dan selain garis lurus terdapat juga pola garis lengkung. Pola ini pun dapat dikembangkan menjadi berupa lingkaran, angka 8, ada garis lengkung ke depan dan juga ada garis lengkung ke belakang. Setelah itu di sini ada contoh tarian Saman dari Aceh dan tarian Sekapur Siri dari Bengkulu. Kalian nanti isi pola lantainya apa dan digambarkan juga pola lantainya juga di bawah. Kalian paham kan? Sekian pembelajaran dari Ibu. Kalian tetap di rumah. Jangan lupa cuci tangan dan memakai masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.